Kamu bingung dalam penggunaan in, at, on, dan bahkan by di dalam sebuah kalimat? Kita akan bahas itu semua di video kali ini secara tuntas dan detail. Mari kita mulai. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu bahwa in, at, on, dan by ini mereka adalah bentuk dari preposisi. Dan fungsi preposisi adalah modifies the noun atau menjelaskan sebuah kalimat, menjelaskan makna dari sebuah kalimat. Itu tujuan utama dari preposisi. Tapi di luar sana banyak sekali preposisi, ada puluhan bahkan ratusan. Nah, untuk memperkecil skalanya dan supaya kita bisa belajar dengan detail, kita bagi menjadi dua saja, yaitu preposition of time dan preposition of place. Jadi kita fokus di preposisi waktu dan tempat dulu. Dan fungsi dari mereka menjelaskan waktu dan tempat. Yang pertama itu adalah in. Untuk in, ketika kita menjelaskan waktu, kita harus tahu dulu bahwa waktu itu dibagi dari yang paling kecil yaitu jam, dan yang paling besar kita batasi di tahun. Jadi untuk waktu ada jam, hari, bulan, bahkan tahun. Nah, untuk in kita ambil secara skala yang lebih besar, seperti bulan dan tahun. Maka kita pakai in untuk menjelaskannya. In 2024, in 2025, tahun. Sedangkan untuk bulan, in January, February, March, April, until December, we use in. Kita pakai in. Tapi, bisa juga kita jelaskan untuk sebuah waktu yang spesifik, tapi tanpa ada jam. Contoh, afternoon, evening, morning. Nah, waktu yang spesifik di mana dalam satu hari kita bisa gunakan in kalau tidak ada penjelasan waktunya. Maka bisa kita pakai gunakan in juga. Tapi untuk place atau tempat, pastikan ketika kita menggunakan in, maka in di dalam tempat itu ada di dalam suatu tempat. Seseorang atau suatu benda itu ada di dalam suatu tempat. Contoh, in a city, in a country, in the building, in the classroom, in the school, dan segala macamnya. Untuk sebuah tempat, maka harus ada di dalamnya. Atau bahkan untuk kendaraan kita bisa gunakan dua, yaitu car dan van. Car dan van ini kita anggap orang, maka ada di dalamnya. Maka kita gunakan in untuk vehicle atau kendaraan. Itu in. Jadi ada time, yaitu tadi dari jam sampai tahun. Atau spesifik dari satu hari itu. Di dalam ketika kita menjelaskan tempat, maka harus jelas bahwa ada negara, ada sebuah di dalam bangunan, itu yang kita gunakan. Untuk kendaraan, ingat sekali lagi, car and van. Dua itu aja untuk kendaraan. Berikutnya adalah at. Untuk at sendiri, kita gunakan sesuatu yang lebih spesifik. Harus spesifik. Contoh, I am at school, at home, at the park, at supermarket, at station, dan teman-temannya. Itu menandakan bahwa kita ada di suatu tempat yang spesifik, kita at. Untuk preposition of place. Atau bisa kita gunakan untuk menjelaskan suatu alamat. Contoh, at 15 Sudirman Street. Nah, kita pakai at karena dia spesifik. Untuk preposition of time, at ini kita gunakan menjelaskan waktu yang lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi. Bisa gunakan angka. Contoh, at 5 o'clock, at 7 o'clock, at 12 o'clock, dan semacamnya. Untuk menjelaskan yang lebih detail di dalam jam dan ada angkanya kita pakai at. Untuk on, penggunaannya bisa lebih luas dan lebih variatif. On kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu barang atau benda yang ada di permukaan. Contoh, on the desk, on the floor, on the wall, on the second floor. Semua yang ada di permukaan dan kita fokus dia ada di atas tempat tersebut, kita gunakan on. Untuk preposition of place-nya. Sedangkan untuk preposition of time, kita gunakan untuk menjelaskan dari range yang tadi, ingat, dari hari sampai tahun. Untuk on, kita gunakan menjelaskan hari. Hari apa? Lebih tepatnya, yang dari Monday sampai Sunday. On the Sunday, on Monday, on Tuesday, kita pakai on. Untuk menjelaskan harinya. Itu untuk preposition of place yang diawali dengan on. Sedangkan untuk kendaraan, kita gunakan yaitu on the plane. Karena kita menganggap bahwa kita itu ada di permukaan langit atau di dalam perjalanan ketika di udara, maka kita gunakan on untuk menjelaskan ketika naik pesawat.
Atau bisa juga untuk menjelaskan kereta. Ketika di atas kereta, kita menganggapnya di atas permukaan lagi atau di bawah di atas permukaan rel. Maka kita menggunakan on ketika naik kereta, on the train. Untuk kendaraan sekali lagi ada dua, yaitu train dan plane. Karena kita menganggapnya ada di atas permukaan sesuatu. Berbeda dengan car tadi, kalau car itu in, untuk on, dalam kendaraan kita hanya pakai plane dan train. Kita tidak bisa gunakan in the train atau in the plane, tidak. Yang kita gunakan adalah on. Dan yang terakhir adalah by. By tidak digunakan sebagai preposition of place atau time, tapi di sini kita masukkan sebagai bonus aja. Karena apa? By digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. How something is done atau in what way something is done. Bagaimana sesuatu terjadi. Dan bisa juga digunakan untuk kalimat pasif. Contohnya, can I go by bus? Atau bisa juga, I will contact you by a letter. Can I travel by car? Can I travel by a plane? Atau bisa juga, may I pay by a credit card? Nah, bagaimana sesuatu terjadi? Kita gunakan by. Segitu dulu video kali ini. Semoga membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. I'll see you in the next video.